Charlie Wade, Capture 17. Memikirkan hal ini, Sabrina langsung memasang muka menyanjung dan berkata dengan lembut. Ini benar-benar kehormatan Shangri-La kita, dan juga kehormatan teman sekelas selamaku. Charlie, masuklah. Dia merasa bahwa dengan memuji, dia bisa membuat Charlie melupakan dan mengabaikan apa yang baru saja dia lakukan. Namun, dia menganggap Charlie Wade terlalu baik. Ketika Isaac mendengar kata-kata Sabrina, dia bertanya terheran-heran. Nona Lee, kamu teman sekelas Tuan Wade? Ya, Sabrina menjawab cepat. Tuan Wade adalah ketua kelas saya di kampus, dan kami memiliki hubungan sangat baik. Isaac berkata, lapor ke kantor direktur besok, dan Anda akan diangkat menjadi direktur SDM Shangri-La di masa mendatang. Dari pemimpin tim hingga direktur personalia di Shangri-La, setidaknya ada 3 level yang harus dilewati. Gaji dan tunjangan juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, akan memiliki kekuatan untuk memeriksa sebagian besar karyawan. Manajer HRD bisa dibilang merupakan salah satu eksekutif perusahaan. Mendengar promosi ini, Sabrina sangat gembira sampai hampir pingsan. Saat ini, Charlie berujar, Tuan Cameron, apakah kamu tahu apa hubungan saya dengan Sabrina? Isaac berpikir bahwa Charlie tidak puas dengan pengaturan yang dia buat. Segera menambahkan, jika Tuan Wade tidak puas, biarkan Nona Lee dipromosikan menjadi wakil direktur secara langsung. Charlie Wade langsung menanggapi, karena saya tidak memiliki kartu anggota, saya menghubungi Nona Lee untuk meminta bantuan. Tapi dia justru mempermalukan saya banyak hal tanpa alasan. Bahkan meminta satpam untuk memukuli saya beberapa kali. Kamu ingin mempromosikannya menjadi wakil direktur? Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja melawanku? Mendengar ini, Isaac merasakan gelombang hawa dingin dalam hatinya. Dia salah bertindak. Segera, dia memberikan tatapan penuh amarah pada Sabrina. Dia menamparkan wajah Sabrina dan mengutuk dengan marah. Bahkan kamu berani menyinggung perasaan Tuan Wade. Apa kamu memiliki nyali beruang dan macan tutul? Kamu bosan hidup kan? Sabrina kehabisan keberanian dalam hatinya hingga seluruh tubuhnya menjadi lemas. Dia berlutut di lantai dan bersujud sambil menangis. Tuan Wade, saya salah. Isaac tiba-tiba menendang Sabrina dengan keras, hingga terjungkal beberapa meter. Lalu memarahi, kamu bajingan tanpa mata, aku akan memberitahumu kali ini bahwa itu adalah harga yang harus dibayar karena telah memprovokasi Tuan Wade. Setelah itu, dia berteriak kepada petugas satpam di sampingnya. Pukul dia dengan keras. Pukul sampai setengah mati, rusak wajahnya yang telah dioperasi plastik. Umumkan ke seluruh penjuru Aurus Hill, perusahaan yang berani mempekerjakan dia akan bisa bergaul lagi denganku, Isaac Cameron. Sabrina ketakutan setengah mati dan memohon ampun. Tuan Cameron, saya salah. Tolong maafkan saya. Isaac berteriak dengan sangat marah. Kamu baru mengakui salah sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Tuan Wade bukan orang yang bisa kamu ejek. Jika bukan karena Tuan Wade, aku sudah membunuhmu. Sabrina menangis lebih keras dan berlutut di lantai lalu merangkak ke depan Charlie. Bersujud lagi dan lagi. Senior, saya salah. Saya minta maaf. Saya mohon demi persahabatan kita. Charlie bertanya acuh. Sabrina, kita teman sekelas. Mengapa tadi menghinaku dan istriku? Sabrina menangis dengan getir. Ketua kelas, saya khilaf. Saya salah karena saya murahan. Maafkan saya. Charlie mengingatkan, jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Tapi jika mereka berani menyinggungku, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Dia mendengus dan menegur, ini anggur pahit yang kamu buat sendiri, maka minumlah sendiri. Isaac juga memarahi, pelacur, jika kamu berani berbicara dengan Tuan Muda Wade lagi, aku akan mengoyak mulutmu. Sabrina tidak berani memohon belas kasihan lagi. Dia terus berlutut di lantai dan menangis dengan sedih. Charlie tidak bersimpati padanya sama sekali dan menghiraukannya. Charlie berkata kepada Isaac dengan ekspresi datar, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Sky Garden, ayo ke ruangan Anda. Isaac mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, ikut aku. Isaac menunjuk ke petugas satpam di sampingnya dan berseru, pukul dia sekuat kalian. Ya, Tuan Cameron. Satpam tidak berani menentang,
Dia mengangguk. Segera menindih Sabrina dan memukulinya dengan bertenaga. Sabrina terus meratap, tetapi Charlie tidak peduli sama sekali. Dibimbing Ishak, dia memasuki Shangri-La. Tiba di kantor Ishak, Charlie langsung ke inti. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan saya dengan istri. Saya ingin memesan seluruh Sky Garden. Apa bisa? Ishak membalas tanpa ragu. Tuan, untuk memastikan keadilan bagi semua member premium, Sky Garden tidak bisa dipesan keseluruhan. Bahkan sekalipun wali kota datang, tidak ada layanan sewa seluruhnya. Namun, jika Anda membutuhkan, taman itu bahkan hanya disediakan untukmu sendiri selamanya. Charlie berkata santai, itu tidak perlu, saya hanya membutuhkannya pada hari peringatan pernikahan. Saya juga membutuhkan kerjasama Anda untuk menyiapkan sedikit kejutan untuk istriku. Tidak masalah Tuan Muda, saya dan seluruh staf Shangri-La akan mematuhi permintaan Anda. Urusan dengan Shangri-La selesai, Charlie naik bus pulang. Hampir semua penumpang sedang menyimak menonton video pendek. Yang membuat Charlie terkejut, semua menonton video yang sama. Unggahan video itu adalah saat dirinya menunjukkan 13 juta uang tunai di Emerald Court. Video itu direkam mulai dari kedatangan rombongan Rolls-Royce Stephen Thompson. Sedan panjang Rolls-Royce kelas atas berjajar, lebih dari selusin pengawal mengenakan setelan hitam. Koper hitam yang diletakkan di lantai, berisi uang tunai 13 juta yuan. Untuk diperlihatkan pada manajer penjualan yang angkuh. Video berisikan kejadian itu tersebar melalui internet. Namun, video itu tidak merekam wajah Charlie. Video ini dengan cepat menjadi viral di Aurus Hill. Banyak yang berspekulasi siapa pria misterius ini. Banyak gadis bahkan bermimpi bak Cinderella, ingin bertemu pangeran tampan bersahaja ini suatu saat. Charlie memastikan berkali-kali bahwa dirinya tidak terekspos di video tersebut. Dia bisa lega dan kembali ke rumah. Suasana rumah penuh dengan kegembiraan. Claire meraih kemenangan kontrak dari Emgrand Group dan akan menjadi direktur Wilson Group. Orang tuanya secara alami bersemangat dan terharu. Bertahun-tahun selalu dipandang remeh dalam keluarga Wilson. Sekarang akhirnya bisa berdiri bangga. Ayah dan ibu mertuanya senang melihat Charlie tidak menyebalkan seperti hari-hari sebelum. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya sangat gembira hari ini. Putriku memang bukan wanita biasa." Dia memandang Charlie lagi, dengan senyuman yang langka. "Charlie, kamu begitu menginspirasi hari ini. Kamu tidak perlu memasak apapun hari ini. Ayo cari kita rayakan dengan makan-makan di restoran." Claire tersenyum. "Ayo kita ke Kempinski untuk makan makanan barat." "Ah, terlalu mahal," ibu mertua berseru. "Biaya makan di sana bisa lebih dari 1.000 per orang." Claire tersenyum. "Bu, gaji direktur sangat tinggi. Gaji tahunannya 1 juta. Wowewe, ibu mertua bertepuk tangan dengan gembira. "Bagus sekali, keluarga Parkerku akhirnya cemerlang." Dia menambahkan, "Tapi 70% gajimu di masa depan harus diberikan untuk ibumu. Kalian anak muda belum mengerti pentingnya manajemen keuangan. Ibu bisa diandalkan untuk menyimpan uang daripada kamu yang menyimpannya." Claire mengangguk. "Oke, saya akan memberikannya gaji saya setiap bulan. Tapi kita sepakat dulu untuk tidak meremehkan Charlie lagi. Bagaimanapun dia menantumu." Ibu mertua tersenyum. "Oke, untuk kebaikanmu. Tapi cobalah untuk lebih sedikit menyebut namanya di masa depan." Bersambung. Lanjut Capture 18. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk di-subscribe dulu, dan jangan lupa menghidupkan tombol loncengnya ya, agar selalu dapat info update video-video terbaru dari kami. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik like-nya ya dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 18. 4 anggota keluarga pergi ke Kempinski untuk makan malam. Sementara Wendell sedang merajuk di rumahnya. Dia juga melihat pengumuman resmi dari di laman resmi Emgrand Group. Dia merasa tertekan. Dirinya mengira Claire tidak akan bisa mendapatkan kontrak Emgrand Group senilai 60 juta yuan hanya dalam satu pagi. Dia teringat ucapannya yang kasar kemarin. Ini benar-benar menampar wajahnya. Saat itu Harold menelepon Wendell untuk berkeluh kesah. "Saudara Jones, ini terlalu membosankan.
Saya ingin membantumu untuk mendapatkan sepupuku itu. Tapi kamu malah membantu Claire dan memenangkan kerjasama Emgrand Group. Itu sama saja dengan membuatku malu bukan? Wendell menjawab polos. Apa-apaan ini? Saya tidak membantu Claire sedikit pun. Harold bertanya lagi. Wendell, jujur saja, apa kamu tidur dengan sepupu saya? Mendengar itu, Wendell juga malu mengakui kalau dirinya tidak ada hubungan dengan keberhasilan Claire. Itu sama saja dengan mengakui ketidakmampuannya bukan? Jadi dia berkata dengan pelan, "Ya Harold, saya minta maaf. Saya akan menebusnya di lain kesempatan." Aku tahu itu, Harold menghela nafas. Wendell, bukankah sepupuku itu masih perawan bukan? Aku menebak sepertinya dia tidak pernah disentuh oleh sampah pecundang itu. Kamu benar-benar beruntung. Wendell sangat gembira di balik rasa terkejutnya saat mendengar ini. Oke, Claire masih perawan. Ada bagusnya dia menyatakan kepada publik bahwa dia telah tidur dengan Claire. Untuk mengganggu hubungannya dengan suaminya. Dia menyeringai dan berujar, Harold, sepupumu memang masih perawan. Sangat memuaskan melakukannya, hahaha. Hati Harold bergetar. Kalau begitu jangan sampai kamu melupakan diriku di masa depan. Jangan khawatir, Wendell sepakat. Baru saja menutup telepon, Wendell menerima telepon dari ayahnya. Wendell, sesuatu terjadi pada perusahaan kita. Emgrand Group menghentikan semua kerjasama kita. Apakah kamu telah menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Kaki Wendell lemas seakan jatuh ke dalam kotak es. Emgrand Group telah membatalkan semua kerjasama keluarga Jones. Bukankah itu berarti keluarga Jones menderita kerugian besar? Bagaimana bisa terjadi, Ayah? Saya tidak menyinggung siapapun belakangan ini. Mungkin Anda menyinggung seseorang. Ayah Wendell murka. Saya juga tidak. Saya masuk kantor beberapa hari terakhir. Saya tidak keluar kantor dan membuat masalah dengan seseorang. Ya Ayah, mungkinkah direktur baru Emgrand Group sedang membuat beberapa perubahan? Mungkin saja, Ayah Wendell tiba-tiba menyadari. Sekarang ketua baru telah mengambil alih perusahaan. Saya belum punya kesempatan mengunjunginya. Saya sudah menghubungi Nona Doris beberapa kali. Tetapi dia selalu mengatakan direktur baru tidak ada di tempat. Apa yang harus kita lakukan? Wendell bertanya. Ayahnya hening sejenak memikirkan sesuatu. Oh, ya, keluarga Wilson akan mengadakan jamuan makan besok malam. Disebutkan, mereka mengundang ketua Emgrand Group. Kita pergi ke jamuan itu dan cari peluang untuk berbicara dengannya. Oke, besok kita pergi bersama, ucap Wendell. Asteris. Esok harinya, suasana gembira melimpah pada keluarga Wilson. Hari ini menjadi hari tinggal landas perusahaan mereka. Dalam semalam, kabar bahwa keluarga Wilson mendapatkan kontrak Emgrand Group dan mengundang direktur Emgrand Group dalam perjamuan keluarga telah menyebar ke seluruh penjuru kota Aurus Hill. Menyambut jamuan makan ini, Charlie sengaja membeli jas paling mahal untuk dikenakan ke hotel yang menjadi lokasi perjamuan. Charlie keluar di depan pintu masuk hotel. Saat itu ada sebuah Porsche mengerem tiba-tiba di depannya. Wendell, yang mengenakan jas bermerek dengan rambut disisir rapi, keluar dari mobil. Seorang resepsionis menghampiri Wendell dengan ramah. Wendell melihat Charlie. Ada rasa jijik di saat dia menatap Charlie dari atas ke bawah. Di mana Anda membeli jas tiruan ini? Anda seperti anjing yang bersolek. Charlie berkata santai. Apa urusanmu? Sudut bibir Wendell berkedut, wajahnya menunjukkan mimik mengejek. Kamu memang tidak ada urusan denganku. Tapi istrimu beda cerita. Charlie mengerutkan alis. Cerita apa? Orang-orang di sekitar sengaja berhenti untuk menguping. Ada gosip beredar mulai tadi malam. Rumor mengatakan, Claire bisa mendapatkan kerja sama Emgrand Group adalah karena pengorbanan atas dirinya kepada Wendell. Jika tidak, bagaimana kekuatan dia dan keluarga Wilson bisa mengambil hati Emgrand Group? Rumor ini terdengar seperti masuk akal sekarang. Melihat undangan mulai berkerumunan di sekeliling mereka, Wendell berkata, menurutmu bagaimana Claire bisa memenangkan rekanan dengan Emgrand Group? Charlie menatap dengan acuh. Menurutmu bagaimana? Wendell berkata sinis. Tentu saja itu karena bantuanku. Claire adalah wanitaku sekarang. Aku telah melakukan yang terbaik untuk membantunya memenangkan kontrak rekanan Emgrand. Kalau kamu sadar diri, segera ceraikan dia secepatnya.
Jadilah pria sejati. Semua orang bisa menerka, namun sekarang Wendell mengungkapkan tanpa aling-aling. Semua orang sangat terkejut. Ternyata Claire mendapat kerjasama dari Emgrand Group karena telah tidur dengan Wendell. Karena kamu, Charlie tersenyum bukannya marah. Kamu pikir kamu pantas untuknya. Bersambung, lanjut chapter 19. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian menyukainya. Ikuti channel kami terus untuk mendapatkan update cerita selanjutnya ya. Terima kasih.